Setiap dengar kata Natal, apa sih yang muncul di kepala? Pasti lampu-lampu kerlap-kelip, lagu-lagu ceria, kumpul-kumpul. Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar dan mikir, di balik semua itu, inti perayaannya tuh apa sih sebenarnya? Yuk, kita bedar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau pohon udah dihias, kado udah dibungkus rapi, terus apa sebenarnya yang kita rayakan? Pertanyaan inilah yang bakal jadi panduan kita dalam pembahasan kali ini. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus balik ke akarnya dulu nih. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Apa sih inti dari perayaan Natal itu? Jawabannya mungkin kedengeran simpel, tapi maknanya dalam banget. Pada dasarnya, Natal itu adalah sebuah peringatan. Jadi fokusnya bukan ke Santa Claus atau rusanya, tapi ke momen kelahiran seorang tokoh super sentral dalam iman Kristen, Yesus Kristus yang diyakini sebagai Sang Juru Selamat. Tapi jangan salah, satu peristiwa kelahiran ini ternyata punya lapisan makna rohani yang banyak banget. Paling nggak, ada 5 pilar utama nih yang jadi fondasi perayaan Natal. Kita coba lihat satu-satu ya. Oke, 5 pilar itu adalah penebusan dan kasih karunia, lalu ada pesan damai dan harapan, pemulihan hubungan, momen untuk refleksi dan pertobatan, dan yang terakhir, ungkapan syukur. Anggap aja ini kayak peta jalan kita buat ngebahas makna Natal lebih dalam. Yang pertama, penebusan. Jadi, Natal itu dilihat sebagai titik awal dari sebuah misi besar. Kelahiran Yesus ini jadi pengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang akhirnya yaitu memberikan jalan keselamatan bagi yang percaya. Intinya soal anugerah dan pengorbanan. Kedua, pesan damai. Nah, yang ini rasanya relevan banget ya buat kita semua dimanapun. Di dunia yang kadang penuh konflik, kelahiran Yesus itu bawa pesan perdamaian. Ini kayak sebuah ajakan buat kita semua untuk hidup rukun, adil, dan penuh kasih ke sesama. Berikutnya, pemulihan hubungan. Jadi dalam teologi Kristen, ada kepercayaan kalau hubungan antara manusia dan Tuhan itu sempat rusak atau retak. Nah, Natal ini jadi simbol momen di mana jembatan penghubung itu mulai dibangun lagi. Tujuannya ya untuk memperbaiki hubungan itu, biar manusia bisa lebih dekat lagi sama penciptanya. Yang keempat, Natal itu ternyata nggak cuma soal perayaan yang kelihatan dari luar, tapi juga perjalanan ke dalam diri sendiri. Ini jadi waktu yang pas banget buat kita introspeksi, merenungin apa aja yang udah kita lewati, dan bikin komitmen baru buat jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, terus gimana caranya makna-makna yang dalam ini muncul di tradisi yang kita lihat sehari-hari? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata simbol-simbol Natal yang udah nggak asing lagi buat kita itu punya makna spiritual yang kuat loh. Coba deh pikirin, kenapa ya Natal itu identik banget sama lampu-lampu? Ternyata ini nyambung langsung sama sebutan Yesus sebagai terang dunia. Jadi, bisa dibilang, setiap kerlip lampu yang kita lihat itu sebenarnya simbol dari terang yang datang buat ngusir kegelapan. Sama halnya kayak tradisi tukar kado. Ini bukan cuma soal belanja atau konsumerisme loh. Kalau kita lihat lebih dalam, tindakan saling memberi hadiah itu sebenarnya cerminan dari hadiah terbesar dalam iman Kristen, yaitu kasih Kristus yang diberikan secara gratis untuk dunia. Dan tentunya kebersamaan. Nah ini nih, momen makan bareng keluarga, ketemu lagi sama teman-teman lama, semua itu adalah wujud nyata dari sukacita dan rasa komunitas. Bisa dibilang, inilah cara kita mempraktikkan pesan persaudaraan dan kasih yang jadi jantungnya Natal. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu pertanyaan lagi nih yang sering banget ditanyain. Kenapa harus tanggal 25 Desember? Yuk kita coba intip sedikit cerita sejarah di balik tanggal yang udah ikonik banget ini. Nah, ini fakta yang mungkin bikin kaget sebagian dari kita. Di Alkitab itu sama sekali nggak disebutin tanggal 25 Desember. Para sejarawan malah percaya kalau kelahirannya itu terjadi di musim yang lain. Loh, jadi dari mana dong datangnya tanggal 25 Desember ini? Jawabannya ternyata ada di sejarah Romawi kuno. Jadi sebelum jadi hari raya Kristen, tanggal 25 Desember itu adalah hari perayaan pagan yang besar banget, namanya kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Nah, baru di abad keempat, tanggal ini diambil alih dan ditetapkan secara resmi sama gereja untuk merayakan kelahiran Yesus. Kenapa begitu? Wah, ini langkah simbolis yang cerdas dan kuat banget. Dengan menempatkan perayaan kelahiran Yesus di tanggal yang sama, gereja pada waktu itu seolah-olah ingin bilang, Yesuslah terang dunia yang sejati, yang cahayanya jauh lebih hebat dan menggantikan cahaya matahari fisik yang dulu dirayakan. Oke, jadi kita udah bahas makna rohaninya, simbol-simbol dalam tradisinya, sampai ke sejarah tanggalnya. Terus apa dong intisari yang bisa kita pegang dari semua ini? Apa pesan abadi di baliknya?
Pada akhirnya, kalau kita kupas semua lapisannya, intinya ya ini. Mau tanggalnya kapanpun atau tradisinya beda-beda di tiap tempat, pesan abadi Natal itu bisa dirangkum dalam 3 kata yang sangat kuat. Kasih, damai, dan harapan. Dan pesan ini bukan buat satu kelompok aja, tapi buat seluruh dunia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang mungkin justru yang paling penting dari semuanya. Gimana caranya kita bisa membawa pesan kasih, damai, dan harapan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukan cuma pas bulan Desember aja, tapi sepanjang tahun. Nah, itu pertanyaan buat kita renungan bersama.